Surat Al-Masad ada beberapa nama. Al-Masad juga disebut Al-Lahab. Disebut Al-Masad karena masad itu artinya sabut. Karena di akhir surat itu ada fi jidha hablum min masad. Di leher istri Abu Lahab ada tali yang terbuat dari sabut. Karena ada kata masad, lalu disebut surat Al-Masad. Surat ini juga disebut Al-Lahab karena surat ini menceritakan tentang neraka yang mempunyai lidah api. Lahab itu lidah api. Di surat ini kata Al-Lahab disebutkan dengan dua arti. Yang pertama, lidah api di ayat yang ketiga, dan di ayat yang pertama itu julukan untuk seseorang bernama Abu Lahab. Oleh karena itu, kalau disebut Al-Lahab ini artinya adalah api atau lidah api. Surat ini juga disebut Abi Lahab karena surat ini cerita tentang Abu Lahab dan istrinya. Dan juga disebut Tabbat karena surat ini dimulai dengan kata Tabbat. Surat ini ada 5 ayat. Makkiyah karena surat ini diturunkan di Makkah. Surat ini diturunkan kira-kira 6 tahun sebelum Rasulullah hijrah. 6 tahun sebelum hijrah, kalau Rasulullah berada di Makkah 13 tahun, berarti sekitar 7 tahun setelah jadi Nabi. Kandungan surat ini itu menceritakan tentang perilaku seseorang seorang atau sepasang suami istri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Sebenarnya nama dia bukan Abu Lahab, itu julukan. Julukan kalau dimulai dengan Abu itu namanya laqab. Abu namanya artinya bapak, Lahab itu api. Yang menjuluki ini bapaknya sendiri. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan bahwa karena dia itu orangnya sangat tampan, menarik perhatian, dan wajahnya ceria, maka dia disebut Lahab, seperti api. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia itu kulitnya putih sehingga kemerah-merahan, dan dia disebut Abu Lahab karena di bagian atas dirinya ada kemerah-merahan seperti itu. Dan nama dia sebenarnya Abdul Uzza. Abdul Uzza putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Rasulullah SAW bernama Abdullah. Berarti Abu Lahab itu kakak beradik dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Istrinya julukannya Ummu Jamil, namanya Arwah binti Harb bin Umayyah. Jadi dia saudaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokohnya kota Makkah. Abu Sufyan itu orang yang memimpin perang Uhud dan juga perang Khandaq, memimpin tentara Makkah. Kalau dia memimpin tentara Makkah untuk menyerbu Rasulullah SAW dan para sahabat, berarti kan dia memang sangat memusuhi Nabi. Kalau istrinya Abu Lahab ini adalah saudarinya, saudari perempuan dari Abu Sufyan,
maka kita bisa memahaminya. Karakter Abu Lahab, dia seorang lelaki yang tampan, keluarga yang terhormat. Di Makkah, suku yang paling terhormat adalah Quraisy. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, suku Quraisy itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menempatkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi di Makkah. Karena Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anak di situ, lalu Allah memberi mereka sumber atau mata air yang disebut Zam-Zam. Air itu mengalir sampai sekarang. Di padang pasir, kebutuhan nomor satu adalah air. Maka begitu ada Zam-Zam, orang-orang pada berdatangan minta izin tinggal di situ, karena sumur itu keluar pada secara sejarahnya itu melalui Nabi Ismail, keluarga Hajar, maka mereka menjadi keluarga yang dihormati karena mereka lah yang memiliki air. Dan keturunannya, sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim itu orangnya sangat cerdas. Ukuran kecerdasan Nabi Ibrahim bisa kita lihat bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah belajar dari siapapun manusia, tidak pernah sekolah, dan dia dilahirkan di masyarakat yang pada menyembah berhala. Tapi dia dengan kecerdasannya bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Sulit kita yang lahir Islam saja itu mengenal Allah itu sulitnya setengah mati. Tapi Nabi Ibrahim itu bisa mengenal Allah dengan baik sekali, sehingga Nabi Muhammad pun dianjurkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu orangnya cerdas dan orangnya santun, maka anak cucunya juga membawa gen kecerdasan dan juga kesantunan, maka mereka sangat dihormati. Ditambah lagi, pada tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah SAW, ada raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah waktu itu dijaga oleh keturunan Nabi Ismail, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib mengatakan, itu bukan urusanku, itu urusannya yang punya adalah Allah. Dan ternyata mereka tidak bisa menghancurkan Ka'bah itu, bahkan mereka ditumpas oleh Allah melalui burung ababil. Kejadian itu membuat suku Quraisy menjadi makin naik pamornya, sehingga suku Quraisy itu disegani dan ditakuti di Makkah dan di sekitarnya. Akibatnya kalau mereka bepergian kemana saja, itu tidak ada yang berani mengganggu, karena mereka menganggap keluarga ini adalah keluarga sakti. Ya, sebagaimana kita nanti suatu saat sampai di surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nama surat itu Quraisy. Mereka bepergian ke utara atau ke selatan, ke utara ke arah Syam, ke selatan ke arah Yaman. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min ju', wa amanahum min khauf, dan Allah membuat mereka aman dari ketakutan. Karena orang begitu melihat konvoi yang membawa bendera Quraisy, mereka sudah tidak berani mengganggu. Nah, itu masyarakat yang atau suku yang sangat disegani dan dihormati. Oleh karena itu, keturunan mereka itu sangat senang dengan penghormatan. Dan memang mereka mendapatkan penghormatan. Misalnya ada anak cucu tertentu, misalnya dari garis Abdul Muthalib itu mengurusi Ka'bah. Nanti ada yang mengurusi politik pemerintahan, yaitu garisnya Abu Sufyan. Dan ada yang menekuni di bidang perang, sehingga mereka selalu menang ketika mereka memimpin perang, termasuk Khalid bin Walid. Nah,
Di keluarga itu memang ada persaingan di dalam mencari pengaruh. Abu Lahab ini dia ingin mendapatkan pengaruh dengan mengumpulkan kekayaan. Dia rajin bekerja sehingga kekayaannya banyak, dan dia mengharapkan orang menghormati dia melalui karena kekayaannya itu. Nah, kita bisa dengan mengetahui latar belakang ini, nanti kita bisa memahami kenapa dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memahami sejarah bagaimana sikap orang-orang terhadap Nabi Muhammad SAW, itu kita lihat latar belakang kepribadiannya juga. Jadi intinya adalah Abu Lahab itu orang yang ingin penghormatan melalui kekayaan. Ditambah lagi istrinya itu dari garis politik, dia adik dari Abu Sufyan. Orang politik itu juga ingin kekuasaan. Maka dua orang ini sama-sama punya ambisi. Nah, ambisi ini termasuk kata kunci yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kita kalau cek pada diri kita sendiri, kita punya ambisi apa? Nanti ambisi kita itu akan mempengaruhi karakter kita. Oleh karena itu kalau kita melihat diri kita punya ambisi tertentu, apakah ambisi saya ini riskan atau tidak? Saya tidak mengatakan benar atau salah, karena ambisi politik itu juga diperlukan. Kalau orang-orang Islam yang bertakwa tidak punya ambisi politik, nanti orang-orang Islam akan menjadi bulan-bulanan. Maka orang Islam harus punya ambisi politik, tapi harus dengan cara yang baik. Ya, jadi ambisi kita masing-masing itu akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Berperilaku itu adalah cara kita merespon ketika ada rangsangan, cara kita merespon terhadap problem, cara kita merespon terhadap situasi. Saya teruskan, sikap dia terhadap Rasulullah bagaimana? Sebenarnya Abu Lahab itu orang yang sayang kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia melihat anak ini lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi beberapa bulan sebelum Rasulullah lahir, itu bapaknya sudah meninggal. Maka ketika anaknya lahir melalui ibunya Aminah, Abu Lahab itu begitu senang, begitu gembira. Dan kabar gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW itu disampaikan oleh seorang budak-budaknya dia yang namanya Thuwaibah. Diberi kabar bahwa Aminah sudah melahirkan anak laki-laki, diberi nama Muhammad atau Ahmad. Ada yang beri nama Ahmad, ada yang beri nama Muhammad. Begitu senangnya sampai Thuwaibah yang membawa kabar gembira ini langsung saat itu juga dimerdekakan. Kamu sekarang merdeka. Itu kan cerminan betapa senangnya Abu Lahab mendengar keponakannya lahir. Saking senangnya itu berlanjut terus sampai ketika Rasulullah SAW nikah. Rasulullah itu nikah umur 25, belum jadi nabi. Masih Abu Lahab itu sayang dan senang kepada Nabi Muhammad. Begitu akrabnya sampai dia berbesanan dengan Nabi Muhammad. Dua anaknya Abu Lahab dinikahkan dengan dua anaknya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu punya anak 4. Anak pertama namanya Utbah. Utbah nikah dengan putri Rasulullah namanya Ruqayyah. Orang Saudi suka bilangnya Rugayah. Itu orang Saudi. Kalau kita bilangnya Ruqayyah. Lalu adik nomor 3 dari Utbah. Utbah punya adik lagi, kemudian ada adiknya lagi namanya Utaibah. Utaibah nikah dengan adiknya Ruqayyah bernama Ummu Kalthum.
Jadi dua keluarga ini sangat akrab, sangat dekat karena ada dua anak yang saling menikah. Tapi kenapa menjadi memusuhi Rasulullah? Ada perkembangan baru. Ada perkembangan baru karena Abu Lahab itu ambisinya ingin kekuasaan, ingin penghormatan. Lalu muncul Nabi Muhammad menerima wahyu. Begitu Nabi Muhammad menerima wahyu, maka dia akan menjadi pusat perhatian orang. Nah, kalau ada orang nggak usah jadi nabi, berdakwah saja itu sudah mulai dicurigai. Seperti Nabi Nuh dicurigai, in huwa illa basharun mithluna yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu hanya kepingin menonjol aja. Jadi dakwah itu dituduh sebagai ingin menonjol. Nah, ini orang yang memang punya keinginan menonjol, begitu ada orang yang menonjol, dia akan curiga dan rasa dengkinya muncul. Itu biasa. Orang yang kepingin kaya, kemudian ada orang yang muncul menjadi kaya, ini akan dipadamkan. Contohnya, orang yang punya perusahaan besar, kemudian dia punya pabrik, ada orang lain bikin pabrik baru, maka pabrik yang besar ini berusaha mematikan pabrik yang kecil dengan berbagai cara. Itu gampang sekali. Ya, misalnya underpricing, dengan harganya diturunkan. Pabrik yang sudah lama, kapasitasnya besar, sudah punya pasar, itu cost-nya menjadi makin rendah. Pabrik yang baru itu cost-nya itu tinggi. Maka kalau yang pabrik besar ini menurunkan harga dengan sangat rendah, dia masih tetap beruntung, tapi perusahaan baru akan rugi. Terus dia tidak bisa bayar utang, mati. Setelah daripada mati, aku beli aja. Akhirnya itu menjadi dimiliki oleh yang besar. Dan itu sekarang terjadi di berbagai rumah sakit. Ya, itu terjadi di berbagai rumah sakit. Jadi memang kelakuannya orang yang mempunyai kekuatan besar itu tidak suka kalau ada yang menyaingi kekuatan, apakah kekuatan ekonomi atau kekuatan politik dan sebagainya. Maka begitu Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, dia mulai cemburu. Kecemburuan itu makin lama makin memuncak. Antara lain yang disampaikan oleh istrinya Ummu Jamil. Suatu saat Rasulullah tidak menerima wahyu berhari-hari. Rasulullah sampai bertanya-tanya, kenapa tidak ada wahyu? Sampai Rasulullah salat malam dan merenung, bahkan menangis. Ada apa? Sudah begitu, si Ummu Jamil datang menemui Rasulullah. Muhammad, setanmu kemana? Kamu gak dapat wahyu dari setanmu. Jadi menganggap itu setan. Kamu gak disapa ya? Dijutakin sama setan. Terus karena omongan Ummu Jamil itu turunlah ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu pagi dan demi waktu malam ketika menjadi gelap, Tuhanmu tidak membenci kamu. Jadi ini merespon omongan Ummu Jamil. Tuhanmu tidak membenci kamu dan juga tidak masih peduli kepada kamu. Tidak peduli, ya. tidak peduli kepada kamu. Itu salah satu contoh bagaimana Ummu Jamil itu memusuhi Rasulullah SAW. Kalau yang di surat ini memusuhinya dengan cara menempatkan ranting-ranting berduri di jalanan. Nanti kita bahas. Kemudian makin hari Nabi Muhammad pengikutnya makin banyak. Maka Abu Lahab makin kuat usahanya menghalang-halangi Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, tadi kan satu latar belakangnya Abu Lahab itu kaya dan terhormat. Kenapa anak yatim yang miskin
Dia dilahirkan tidak punya bapak, lalu hidupnya numpang pada ibunya, tapi ibunya itu hidup bersama dengan kakek Nabi di Abdul Muthalib. Ketika ibunya wafat, juga numpang di kakeknya di situ, Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib kakeknya wafat, dia numpang pada paman Abu Thalib. Anak miskin yang hidupnya numpang-numpang begitu menjadi terkenal, dia makin menjadi penasaran. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi itu dihalang-halangi. Suatu saat Rasulullah SAW pergi ke tempat yang tinggi supaya bisa berbicara dengan audiens dengan lebih baik, naik ke Bukit Sofa. Kalau apa familiar dengan nama Sofa, di Ka'bah, di dekat Ka'bah itu ada dua bukit, Sofa dan Marwah. Rasulullah naik ke Sofa, manggil-manggil orang-orang, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Abdul Manaf. Panggil-panggil, terus orang-orang pada mendatangi beliau. Melihat itu orang bertanya, siapa itu yang teriak-teriak? Oh, Muhammad. Lalu Abu Lahab ikut ke sana. Lalu Nabi Muhammad memulai pembicaraan dan begini, kalau seandainya saya mengatakan bahwa nanti akan ada sekawanan kuda keluar dari bukit ini, dari kaki bukit ini, kamu kira-kira percaya nggak? Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Bisa kuda keluar dari bukit. Tapi mereka menjawab, selama ini kami tidak pernah membuktikan kamu bohong. Jadi artinya ya kami percaya saja. Lalu Rasulullah mengatakan, aku ingin memberi peringatan kepada kalian bahwa nanti akan ada siksaan yang berat kalau kita tidak taat kepada Allah, kalau kita tidak mengesahkan Allah. Begitu mendengar Rasulullah mengatakan demikian, Abu Lahab bilang, bohong, jangan percaya, bohong. Terus suruh pergi, terus bubar. Malah kadang-kadang Rasulullah sudah pergi meninggalkan tempat itu, Abu Lahab ngelemparin dia. Suatu saat lemparan batu itu kena kakinya sampai berdarah. Jadi begitu sengitnya Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kebencian itu makin meningkat lagi ketika Abu Lahab mengatakan demikian, lalu turun, Tabbat yada Abi Lahab. Kok surat ini dimulai dengan tabbat? Karena Abu Lahab mengatakan, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad, memakai kata tabbat, celaka kamu. Terus Allah merespon, yang celaka itu Abu Lahab. Ya, tadi wadduha, Ummu Jamil mengatakan, setanmu membenci kamu ya. Terus jawabannya, Tuhanmu tidak membenci kamu. Jadi seringkali Allah menurunkan wahyu, merespon satu kejadian dengan menggunakan kata-kata yang sama, meskipun maksudnya berbeda. Lalu turunlah, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka. Nah, surat ini membuat dia makin marah. Lalu dia makin memusuhinya, istrinya juga marah karena di situ disebut wamra'atuh, istrinya juga nanti akan masuk neraka. Karena istrinya dibilang seperti itu, dia makin marah, dia mencari Rasulullah SAW. Ketika dia mencari, Rasulullah sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah berdua dengan Abu Bakar. Terus ketika menghampiri Abu Bakar tanya, mau kemana Ummu Jamil? Terus Ummu Jamil bilang, tuh temenmu itu maki-maki aku ya. Nah, wamra'atuh, istrinya masuk neraka, maki-maki aku. Kemana dia? Abu Bakar heran.
Rasulullah itu berada di sampingnya. Kok dia bilang, kemana dia? Itu temanmu tuh. Terus Abu Bakar tanya, kamu melihat aku bersama siapa? Ummu Jamil jawabnya, jangan kamu menganggap aku gila ya. Kamu kan sendirian. Jadi dia menganggap sendirian, kok Abu Bakar bilang, kamu lihat aku bersama siapa? Dia nggak melihat rupanya. Jadi Allah membuat mata Ummu Jamil tidak melihat Rasulullah meskipun Rasulullah ada di samping Abu Bakar. Suaminya marahnya itu sampai ke anak-anaknya, dilarang beristri dengan anaknya Rasulullah. Kamu harus menceraikan anak-anak Muhammad, dua-duanya. Kalau kamu tidak mau mengancam, kalau kita modelnya kita kan jangan mengaku aku sebagai bapak kalau kamu tidak mau menceraikan. Kalau ini lehermu halal kalau kamu tidak menceraikan istrimu. Nah, lalu mungkin dia itu memang galak, dua anaknya itu Utbah dan Utaibah menceraikan istrinya masing-masing, menceraikan dan diantar pulang. Utbah yang anak pertama mengembalikannya dengan baik, ya udah wajarlah dikembalikan. Adiknya Utaibah itu sambil maki-maki Rasulullah, dia bilang, aku tidak percaya an-najmi idza hawa. Malah dia tuh sambil mengutip ayat Quran, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, dan seterusnya. Dia bilangnya la umin bin najmi idza hawa, aku gak percaya pada najmi idza hawa. Nih anakmu, sambil nih anakmu, dia menudah ke arah Rasulullah SAW. Ini berarti menghina. Begitu Rasulullah dihina, Rasulullah hanya berdoa, Allahumma sallit kalban min kilabik. Tuhan, berilah kekuasaan terhadap salah satu anjingmu. Bahasanya itu berilah kekuasaan, artinya berilah kemampuan kepada seekor anjing untuk mengalahkan dia, Utaibah. Terus pulang dari situ, tidak lama kemudian, sehari dua hari, dia diajak oleh bapaknya Abu Lahab untuk pergi berdagang ke Syam. Biasa mereka kalau berdagang berbanyak orang, konvoi, supaya kalau ada perampok mereka bisa melawan bersama. Mereka berangkat bersama. Abu Lahab pesan sama teman-teman, ikut juga di rombongan. Teman-teman, ini Muhammad mendoakan anakku, tolong dijaga. Jadi Abu Lahab itu sebenarnya tahu kalau Muhammad itu berdoa itu mustajab, doanya itu dikabulkan. Dia tuh tahu. Tapi kenapa begitu? Artinya orang yang ambisius itu menuruti hawa nafsu. Orang yang menuruti hawa nafsu itu akan lupa kepada ilmunya, bahkan iman pun bisa luntur. Jadi ambisius boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi dia pesan di perjalanan, hati-hati ya, jagain anakku, dia sudah didoain oleh Muhammad. Jadi setiap kali istirahat atau perjalanan, Utaibah itu dikawal. Suatu saat istirahat di satu tempat karena kemalaman. Karena perjalanan dari Makkah ke Syam itu bisa 20 hari atau lebih. Istirahat. Nah, ketika istirahat itu ada orang lewat, orang setempat, penduduk setempat. Hati-hati ya, di sini banyak anjing. Anjing waktu itu tuh serigala. Hati-hati, di sini banyak serigala. Terus bener si entah bagaimana Utaibah itu digigit oleh anjing sampai mati. Itu kan Abu Lahab sudah membuktikan sendiri bahwa doa keponakannya itu
betul-betul mustajab, tapi tetap dia tidak beriman. Itu sikap. Kemudian bagaimana akhirnya? Akhirnya karena ini cerita dulu tentang Abu Lahab, saya teruskan. 8 tahun setelah surat Tabat ini turun, terjadi perang Badar. Jadi kira-kira 6 tahun setelah turunnya Tabat, Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. 2 tahun kemudian terjadilah perang Badar. Nah, perang Badar ini semangatnya orang Mekah. Mereka melihat Nabi Muhammad itu makin hari pengikutnya makin banyak, dan mereka merasa bersalah di dalam hati, di lubuk hatinya masih merasa bersalah bahwa mereka itu memusuhi Nabi Muhammad begitu kuat, begitu dahsyat, sehingga ada kemungkinan nanti Muhammad kalau mempunyai pengikut makin banyak, nanti Muhammad akan dendam menyerbu kita. Kalau dia pengikutnya sudah banyak menyerbu kita, kita kalah. Maka sebelum pengikutnya banyak, kita serbu duluan. Ini namanya preemptive war, perang yang mendahului sebelum musuhnya menyerang. Nah, mereka menyerang pada tahun kedua dan tempat bertemunya di sekitar Sumur Badar. Pada waktu itu orang-orang yang sangat memusuhi disuruh oleh pengikut-pengikutnya, ikut dong. Abu Lahab bilang, aduh aku sudah terlalu tua, aku gak usah ikut deh, aku minta wakil. Masih ingat di Jakarta dulu ketika ada siskamling, kalau ada orang tidak sempat atau tidak mau ikut kamling, terus nyuruh orang, aku nyuruh seseorang, terus bayar duit sama dia. Nah ini Abu Lahab itu, kamu aja yang berangkat, aku kasih. Nah, yang menyanggupi itu namanya As bin Hisham. As bin Hisham itu punya hutang yang banyak kepada Abu Lahab. Nah Abu Lahab bilang, aku bebasin deh hutangmu kalau kamu mau menggantikan aku perang ke Madinah. As mau berangkat, mati juga dia di medan perang. Terus pasukan Mekah setelah dari Badar, pulang dari Badar ke Mekah kembali. 7 hari persis setelah perang, Abu Lahab mati. Matinya karena penyakit, waktu itu penyakit cacar. Tapi penyakit cacar itu menular dan cepat sekali penularannya. Karena orang pada takut penularan yang cepat, maka cara mereka memperlakukan penyakit itu sama dengan wabah. Orang tidak mau mendekat pada dia. Begitu dia meninggal, orang-orang tidak mau layat, nggak mau mendekat. Bahkan anaknya pun tidak berani mendekat. Karena tidak berani mendekat, yang jenazahnya tidak dikuburkan. Sampai 3 hari, mulailah busuk. Orang-orang bilang, Utbah, yang Utaibah sudah meninggal, satu lagi Atibah, itu bapakmu, diurusin dong jenazahnya, bau ini. Nah terus gimana? Aku takut. Akhirnya pakai tongkat, dorong-dorong, dibikinin lubang kuburan, tapi ini didorong-dorong pakai tongkat. Tongkatnya panjang karena takut dekat. Terus sampai gelinding ke lubang. Setelah gelinding, orang-orang masih takut mendekat. Supaya bisa kuburin gimana? Kalau pasir dilempar kan nggak bisa jauh. Lemparnya pakai batu. Waktu lemparin sampai penuh, nah itulah cara nguburnya. Jadi di dunia saja ya sudah seperti itu nasibnya, ya. Matinya dengan tidak terhormat karena suatu penyakit. Oleh karena itu kita mesti mengambil pelajaran
kita jangan pernah bersikap seperti Abu Lahab. Kalau kita tidak ingin bersikap seperti Abu Lahab, maka kita pelajari kelakuannya dia dan latar belakangnya apa. Kalau kita punya latar belakang yang sama, punya ambisi yang sama, hati-hati, kita hindari. Ya. Kemudian turunlah surat ini, maka sebab turunnya surat ini adalah perilaku Abu Lahab. Kemudian saya lanjutkan dengan kaitan sebagaimana beberapa kali saya sebutkan. Satu surat di Al-Quran dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya itu ada kaitannya, nyambung. Dulu ketika saya masih belum tahu, saya kalau baca ini kok lompat-lompat sih, habis bahas ini, nggak ada sambungannya. Bahkan seringkali ayat demi ayat itu saya kira tidak ada hubungannya, tapi ternyata para ahli tafsir itu memang mereka banyak menekuni Al-Quran. Mereka memberi penjelasan bahwa ayat satu dengan berikutnya itu ada kaitannya. Demikian juga surat. Saya kasih contoh di sini ada 5 surat yang berdampingan. Saya ambil yang tengah Al-Ikhlas, itu saya kasih warna hijau supaya menjadi pusat perhatian kita, yaitu bahwa Al-Ikhlas itu isinya kita harus memurnikan niat apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Berarti kita mengabdikan hidup kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dan tidak boleh dicampuri. Nah, saya sering memberi contoh, misalnya puasa Senin Kemis, satu ingin mendapatkan pahala dari Allah, yang kedua ingin kurus. Ingin kurus itu menodai niat. Ya, niatnya harus hanya karena Allah, titik. Kalau niatnya kurus berarti kepentingan diri sendiri. Kalau kita beribadah masih ada kepentingan diri sendiri, itu berarti belum murni. Nah, mukhlas, ikhlas. Orangnya disebut mukhlas kalau dia sudah berhasil. Kalau dia sedang berusaha untuk ikhlas, namanya mukhlis. Nah, usaha memurnikannya namanya ikhlas. Orang yang sedang berusaha untuk ikhlas namanya mukhlis. Mukhlisi nalaruddin. Orang yang sudah berhasil menjadi ikhlas dan diakui oleh Allah, maka dia namanya mukhlas. Yang mengakui Allah, bukan kita. Ya, maka ketika kita baca Al-Quran, Allah menyebut misalnya Nabi Musa, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sebutlah di dalam kitabmu Al-Quran Musa, dia orangnya mukhlas. Berarti Allah mengakui bahwa Nabi Musa adalah orang yang betul-betul berhasil memurnikan apapun yang dilakukan hanya untuk Allah atau untuk mencari ridha Allah. Nah, untuk menjadi mukhlis atau mukhlas atau usaha ikhlas itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena ada gangguan, ada saja. Ada kalanya gangguan dari luar, external problem. Ada kalanya gangguan dari dalam, internal problem. Problem-problem dari luar itu disebutkan di surat Al-Falaq. Halangan dari luar terhadap pengabdian pada Allah. Halangan dari dalam itu surat An-Nas. Terus hubungan dengan surat sebelumnya Al-Masad, orang yang menghalang-halangi orang lain berusaha beribadah kepada Allah itu akan mengalami nasib seperti Abu Lahab. Jadi kaitannya adalah bahwa hati-hati kita jangan sampai menghalang-halangi orang. Nah, kita tidak tahu bahwa kita ini tidak boleh ke masjid itu memang murni karena dikhawatirkan tersebarnya penyakit, atau ada usaha supaya orang-orang tidak pada ke masjid. Wallahu a'lam.
kita hati-hati karena memang kita melihat ada beberapa bukti penularan. Cuma umumnya penularan tidak di masjid. Nah, apakah pelarangan itu memang murni menghindari penyakit atau menghalang-halangi orang mengikuti jalannya Allah? Kalau itu niatnya menghalang-halangi, maka dia akan bernasib seperti Abu Lahab. Nasibnya apa? Saya lanaron, dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu, dan memang kita melihat ada penyakit yang menular, usaha kita harus hati-hati. Ya. An-Nasr, sebelumnya Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang berjuang untuk mengabdi kepada Allah. Maka kalau orang yang itu berjuang dengan gigih, akan Allah tolong. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah akan datang. Wal fath, kemenangan juga akan diperoleh. Itu kaitan satu surat dan surat berikutnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan mengambil pelajaran apa? Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari surat Al-Masad ini? Mengambil pelajaran ini, kita sudah terbiasa di masjid ini. Setelah sholat subuh biasanya ada yang membaca hadis Riyadhus Shalihin, dan Riyadhus Shalihin yang kita baca itu setelah ada hadisnya, kemudian kita baca pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis. Nah, pelajaran-pelajaran itu ya pesan-pesan yang kita ambil, yang kita itu. Ya, saya ngikuti pola itu. Setiap kali kita membahas satu ayat, ada pelajaran apa yang kita bisa ambil. Nah, pelajaran ini tentu kita ambil dari Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat lain yang memperkuat atau yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Dan kalau ada hadis yang berkaitan, kita sambungkan. Pelajaran antara lain adalah bahwa orang-orang yang menghalangi Islam itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Di surat Tabat, mohon maaf, surat Tabatnya sendiri belum kita baca ya. Mohon maaf, ini lompat. Kita baca dulu suratnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bacanya wa tab. Ada jeda berhenti sejenak, baru qalqalahnya keluar. Karena baknya itu double. Baknya itu double dengan tasdid. Jangan dibaca hanya watab. Watab. Kalau watab itu berarti baknya satu. Ini baknya dua. Jadi tabbat yada abi lahabi watab. Watab. Baknya dua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini baknya satu. Kasab. Sayasla naran dzata lahab. Baknya satu lagi. Wa imra'atuh. Boleh berhenti di situ, boleh diteruskan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hamma mim tasdid, bacanya dengan dengung. Fi jidina hablum min masad. Tabat. Tabat ini kata kerja fi'il madhi. Fi'il madhi itu biasanya mempunyai arti masa lalu. Jadi mestinya kalau mengikuti tata bahasa itu, tabat itu artinya sudah celaka. Tapi di Al-Quran sering digunakan fi'il madhi untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Dan tabat artinya akan binasa. Akan datang. Loh, ini fi'il madhi kok akan? Fi'il madhi kalau dinyatakan dinyatakan untuk mengandung arti masa depan, itu biasanya untuk menunjukkan kejadian yang pasti terjadi.
keadaan yang pasti terjadi. Karena ada kepastian, maka dinyatakan dengan fi'il madhi. Nah, biasanya kalau lampau seperti gini. Kalau kita mendoakan para sahabat, kita bilang radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Radhiya itu fi'il madhi, masa lampau. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Orangnya sudah wafat. Tapi kita doanya sekarang. Kalau kita doa sekarang, berarti keridhaan Allah itu kita harapkan kan setelah kita doa. Tapi fa'at fi'il madhi. Bisa juga kalau untuk sama-sama hidup, kita mendoakan pakai fi'il mudhari', seperti misalnya ada orang bersin, terus kemudian orangnya bilang alhamdulillah. Orang yang dengar mendoakan yarhamukallah. Yarhamu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu untuk menunjukkan sekarang atau akan datang. Karena apa? Yang kita doakan masih hidup. Tapi seandainya bilang rahimahullah, boleh nggak? Ya boleh saja. Rahimakallah boleh. Karena doa ini begitu semangat kita itu kuat, pasti Allah memberi rahmat. Rahimakallah boleh. Cuma biasanya kalau orangnya masih hidup kita pakai fi'il mudhari'. Ini tabat, ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Dia matinya 8 tahun kemudian. Setelah perang Badar dia mati. Tapi dinyatakan dengan tabat fi'il madhi. Artinya pasti dia akan celaka. Yada Abi Lahab. Yada itu dari kata yadun, tangan. Kalau tangan satu yadun, kalau tangan dua yadani. Kalau yadani dimudhofkan, disandarkan kepada kata berikutnya. Jadi kalau Pak Andi paham ya, karena Pak Andi belajar bahasa Arab. Kalau isim mutsanna, isim yang menunjukkan dua, itu biasanya ada a dan ni. Yadani, muslimani. Itu kalau dimudhofkan nunnya harus dibuang. Jadi yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Oh, kalau begitu yang celaka tangannya. Oh, enggak. Kadang-kadang kita menyebut sebagian, tapi yang dimaksud seluruh. Itu tidak hanya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia juga begitu. Ya, kadang-kadang kita menyebut sebagian, maksudnya seluruhnya. Dan kadang-kadang kita menyebut seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Contoh menyebut sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Oh, kamu ke pasar mana? Lalu ngapain? Mau beli ayam. Mau beli berapa? Beli 5 ekor. Emang yang dibeli ekornya doang? Menyebut sebagian, tapi yang dimaksud yang seluruh badannya ekor ayam. Ya. Jadi celakalah Abu Lahab. Meskipun di situ ada kata kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan memang betul-betul dia binasa. Binasa akan datang lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dia dan apapun yang dia usahakan itu tidak akan berguna bagi dia. Ma aghna, tidak berguna. Yang tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Ini para ahli tafsir mengatakan mal, harta itu modalnya. Dia punya modal. Wa ma kasab, dan hasil usahanya berarti profit. Ya, kalau koperasi tidak disebut untung, tapi disebut hasil usaha. Ma kasab, apa yang dia usahakan berarti hasil usaha. Jadi modal dia, investasinya, kapitalnya tidak berguna, keuntungannya pun juga tidak berguna. Kok di surat ini disebut ada harta dan keuntungan? Itulah tadi backgroundnya, dia memang ingin memperkaya diri dan dia ingin dihormati orang karena kekayaannya. Karena hartanya tidak menguntungkan dia, saya selanaran, dan dia kelakuannya itu menghalang-halangi agama,
maka dia akan masuk ke neraka. Neraka itu dzatal lahab, yang memiliki jilatan atau lidah api. Lidah apinya begitu tinggi. Tingginya lidah api itu bisa kita pelajari dari Al-Quran. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika orang-orang berkumpul di padang mahsyar, neraka masih jauh, tapi apinya neraka itu suka kelihatan sejenak, kelihatan lagi, karena kelakuannya lidah api itu naik-naik, seolah-olah seperti orang yang ingin mengintai. Nah, dari jauh itu idza ra'athum min makanin ba'id, ketika api ini melihat calon penghuninya dari tempat yang jauh, itu berarti lidah apinya itu tinggi sekali. Saya bayangkan tingginya mungkin lebih tinggi daripada Monas. Saya pernah melihat blowout dari sumur gas, itu tingginya sekitar sama dengan Monas. Itu dari 2 km, panas sekali. Saya mengambil foto untuk kepentingan surat kabar. Itu saya harus berada di balik pohon. Begitu saya keluar sebentar untuk jepret, itu udah panas, harus kembali lagi. Di neraka itu api semacam itu banyak sekali. Jadi panasnya kayak apa? Wa mra'atuh, demikian juga istrinya akan masuk ke neraka. Hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar. Fi jidha, di leher dia, hablun, ada tali, mim masad, yang terbuat dari pintalan sabut. Demikian ini arti kata per kata. Saya tadi mau menjelaskan pesan-pesannya, tapi ternyata jamnya sudah jam 6:05. Saya khawatir syuruknya itu kita nanti terlambat, bapak-bapak yang ingin sholat tidak bisa. Oleh karena itu saya mohon izin, pesan-pesan surat ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Begitu Pak Andi ya.